Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya, dan harus semangat belajarnya. Karena apa? Karena ingat kata hadis Ibnu Majah yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Nah, berarti kalau wajib apa? Kalau wajib itu dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak mendapatkan dosa. Berarti teman-teman harus rajin belajarnya, karena itu wajib. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya untuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Di pertemuan pertama ini, kita akan bahas mengenai lingkaran. Loh Bu, kok lingkaran satu? Iya, karena lingkaran ini nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, karena video ini adalah bagian yang pertama, makanya ditulis lingkaran yang pertama. Sebelum kita belajar, kita lihat dulu instruksi dari Ibu ya. Nih, kita baca. Yang pertama, perhatikan beberapa perintah di bawah ini. 1. Catatlah poin-poin penting dari materi ini di buku catatanmu. Nah, harus catat berarti ya. Yang kedua adalah siapkan minimal satu pertanyaan untuk diajukan saat kelas berlangsung. Jadi anak-anak harus nyimak videonya, ditulis, dirangkum, wajib ya poin-poin pentingnya. Terus anak-anak semua siapin satu pertanyaan yang kira-kira menurut anak-anak semua masih kurang paham dari materi ini. Nanti diajuin ke ibu, tanyain ke ibu waktu kita ketemu di kelas. Wajib ya harus nyiapin pertanyaan minimal satu. Kalau minimal tuh kayak gimana Bu? Kalau minimal berarti harus satu dan boleh lebih dari satu. Mau 2, 3, 4, 5 nggak apa-apa. Yang penting harus ada pertanyaan. Disiapin, ditulis juga pertanyaannya biar nggak lupa, oke? Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Topik apa sih yang akan dibahas di pertemuan pertama ini? Ada 4 topik yang akan kita bahas anak-anak. Yang pertama adalah apa itu lingkaran? Yang kedua, apa saja sih unsur-unsur lingkaran? Yang ketiga, apa sih hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur sama? Yang keempat adalah bagaimana sih penerapan dari hubungan sudut pusat dan sudut keliling? Bingung nggak? Kalau bingung kita masuk ya, kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama, pengertian lingkaran. Anak-anak pasti tahu ya kayak mana bentuk lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut titik pusat. Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari. Nah, ini adalah gambar lingkaran. Contoh gambar lingkaran. Titik yang tengah ini namanya titik pusat. Coba lihat pengertiannya. Lingkaran itu katanya adalah himpunan semua titik-titik. Himpunan itu adalah perkumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut titik pusat. Kok disebut himpunan titik-titik, Bu? Iya, karena nih di lingkaran ini sebenarnya awalnya adalah berupa titik-titik kayak gini. Nah, ini titik-titik, titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi. Nah, pas lagi digabungin gini di himpunan atau perkumpulan, dia berbentuk lingkaran. Ini lingkaran ya, anggap saja berbentuk lingkaran gitu. Coba kita baca lagi. Yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut titik pusat. Jarak yang sama itu disebut jari-jari. Yang mana Bu jari-jari? Ini. Nah, garis ini disebut dengan jari-jari. Nah, dari sini ke sini jari-jarinya sama. Terus nanti di sini ada juga jari-jari, jari-jari, jari-jari. Ini juga sama ukurannya, panjangnya sama ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu berupa garis. Unsur-unsur itu apa sih, Bu? Unsur-unsur itu adalah bagian-bagian. Berarti bagian-bagian yang ada pada lingkaran yang berupa sebuah garis. Yang pertama ada busur. Harus hafal ya anak-anak semua. Ciri-ciri busur yang pertama adalah busur itu berupa kurva lengkung. Yang kedua, busur berhimpit dengan lingkaran. Yang ketiga, jika kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya kurang dari 180 derajat, maka busurnya disebut busur minor.
Lalu, jika lebih dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya lebih dari 180 derajat, maka disebut busur mayor. Busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat sama dengan 180 derajat. Simbolnya itu di atas hurufnya ada kayak payung. Ini berarti bacanya apa? Bacanya busur AD, busur ACD, busur ST. Nah, supaya lebih paham, kita lihat di gambarnya. Nih, AD yang warna merah ini disebut dengan busur AD. AD yang merah ini. Kan tadi katanya busur itu berupa kurva lengkung ya? Kan ini melengkung ya? Nah, AD ini berupa kurva lengkung yang disebut dengan busur minor. Kenapa Bu kok disebut busur minor? Ingat tadi katanya busur minor itu kalau kurang dari setengah lingkaran. Ini benar ya, kurang dari setengah lingkaran, karena kalau setengah lingkaran berarti nyampe sini. Nah, nyampe sini, itu setengah lingkaran. Berarti kalau cuma dari A sampai D aja, dia kurang dari setengah lingkaran, makanya disebut dengan busur minor. Terus contoh busur mayor kayak mana, Bu? Nah, ini contoh busur mayor. Busur ACD. Nah, panjang ya yang warna merah ya. Nah, ini kan lebih dari setengah lingkaran, karena kalau setengah lingkaran itu cuma nyampe sini. Nah, ini dia nyampe sini juga sampai D, berarti lebih dari setengah lingkaran. Disebut dengan busur mayor. Terus yang ini contohnya juga busur ST. Ini juga disebut dengan busur minor karena kurang dari setengah lingkaran. Paham ya tentang busur ya? Intinya berupa kurva lengkung. Unsur yang kedua ada jari-jari. Jari-jari itu berupa ruas garis. Kalau tadi busur berupa kurva lengkung yang melengkung, tapi kalau jari-jari itu nggak melengkung, dia berupa ruas garis. Yang kedua, jari-jari itu menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Dan yang ketiga, simbolnya tadi kalau yang busur kayak payung, tapi kalau jari-jari itu garis lurus. Ini bacanya jari-jari OD, jari-jari PM, jari-jari OS. Nah, lihat gambarnya. Nih, berupa ruas garis ya yang berwarna merah ini disebut dengan jari-jari OD, berarti jari-jari OD menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Yang kedua, ini jari-jari PM. Yang ketiga, jari-jari OS. Nah, paham ya tentang jari-jari ya? Lalu, yang ketiga. Unsur yang ketiga yang harus anak-anak tahu adalah diameter. Diameter juga berupa ruas garis, tapi diameter itu menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Kalau jari-jari tadi hanya menghubungkan satu titik pada lingkaran, tapi kalau diameter itu menghubungkan dua titik. Kayak gimana sih gambarnya? Nah, ini dia gambarnya. DOB ini disebut dengan diameter, menghubungkan dua titik ya, titik D dan titik B. Kalau dari O ke B aja tadi kan disebutnya jari-jari, tapi kalau sampai dua titik ada D, O, B, titik D dan titik B pada lingkaran disebut dengan diameter. Yang kedua nih, MPJ ini juga disebut dengan diameter. Terus lagi SOU, dia juga berupa diameter. Nah, kalau dilihat-lihat OB tadi jari-jari, DOB itu diameter. Berarti diameter itu setengah dari jari-jari, ya kan? Kalau OB, kalau jari-jari berarti 2 kali dari diameter gitu. Yang keempat, tali busur. Tali busur juga berupa ruas garis dan menghubungkan dua titik juga pada lingkaran. Nah, lihat tali busur. Nih, FE. Dia juga berupa garis dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Terus apa Bu bedanya sama diameter? Beda. Kalau diameter itu dia melalui titik pusat. Tapi kalau misalnya di tali busur dia tidak melalui titik pusat nih. FE. Terus apa lagi? ER. Nah, ini harusnya samping ya, tidak melalui titik pusat ya. UOS ini disebut juga tali busur, tapi dia harusnya di sampingnya, tidak melalui titik pusat, oke? Terus yang kelima ada apotema. Apotema juga berupa ruas garis
menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur dan tegak lurus dengan tali busur. Yang mana Bu apotema? Nih, apotema contohnya garis yang merah ini. Ini disebut dengan apotema. Berupa ruas garis, terus menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Nah, tali busurnya kan FE nih, dihubungkan di O ini, di garis merah ini disebut dengan apotema. Begitupun dengan yang gambar yang kedua. Titik pusat P ini yang garis merah yang menempel pada tali busur ini disebut dengan apotema dan tegak lurus ya. Terus sekarang unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan. Kalau tadi berupa garis, sekarang berupa luasan. Yang pertama ada juring. Ciri-ciri juring adalah yang pertama, juring itu berupa daerah di dalam lingkaran. Lalu, juring dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Terus, jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Contohnya mana, Bu? Contoh gambar juring nih. A, O, B. Nah, ini disebut dengan juring. Ini kan daerahnya yang merah ini disebut dengan juring. Coba lihat, dibatasi oleh dua jari-jari. Yang mana, Bu, dibatasi oleh dua jari-jari? Ini AO dan BO. Ini disebut dengan jari-jari. Dan satu busur lingkaran. Coba ingat-ingat busurnya yang mana? Nah, pinter, busurnya itu busur AB. Berarti dia dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran yaitu AO dan BO dan satu busur lingkaran yaitu busur AB. Nah, daerahnya atau tengah-tengahnya ini disebut dengan juring. Begitupun dengan yang ini, JG. Nah, yang merah ini juga disebut dengan juring, tapi ini busurnya lebih dari setengah lingkaran. Terus ini juga, yang merah ini juga disebut juring. Terus yang kedua, tembereng. Tembereng itu juga merupakan berupa daerah di dalam lingkaran dan dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Jadi harus tahu dulu yang mana yang tali busur dan mana yang busur. Harus ingat-ingat dulu yang tadi ya. Nih, daerah yang merah ini disebut dengan tembereng karena dia dibatasi yang pertama oleh tali busur. Tali busurnya yang mana, Bu? Tali busurnya itu yang AB. Ini tali busur. Terus busur lingkaran yang mana? Busur lingkarannya itu AB yang ini, garis lengkung ini. Ini disebut dengan busur. Nah, daerah di dalamnya ini disebut dengan tembereng. Dia tidak melewati titik pusat ya. Oke. Selanjutnya, ada istilah lain di unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada sudut pusat atau biasa disimbolkan dengan alfa, beta, dan theta. Nah, ciri-cirinya yang pertama terbentuk dari dua sinar garis atau kaki sudut. Lalu kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran dan titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Nah, contohnya adalah yang ini, titik pusat. Sudut pusat AOB. AOB. Terus yang kedua sudut pusat JPG. Terus yang ketiga sudut pusat kaki J. Nah, ini contoh dari sudut pusat. Nah, yang kedua ada juga yang namanya sudut keliling. Sudut keliling itu kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur. Dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Ini contoh dari sudut keliling. Ciri-ciri yang sangat membedakan dari sudut pusat dan sudut keliling adalah titik pusatnya. Kalau sudut pusat, dia titik sudutnya berhimpit dengan titik pusat nih, tengah-tengah kan. Tapi kalau misalnya sudut keliling, itu dia enggak. Dia sudut titik pusatnya itu berhimpit dengan titik pada lingkaran, jadi tidak di titik pusat. Itu beda dari sudut pusat dan sudut keliling. Yang ketiga, hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur sama. Pada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besar sudut pusat sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Ini harus dihafal ya. Contoh soalnya kayak gini. Ada suatu lingkaran nih. Perhatikan gambar di samping. Jika sudut AOB, mana AOB?
A, O, B. Berarti yang warna biru ya. Itu besarnya katanya 90 derajat. Maka besar sudut ACB adalah ACB. Yang mana ACB? ACB yang warna merah ya. Berarti yang diketahui yang warna biru, yang ditanya yang warna merah. Berapa besar sudut ACB? Kita jawab. Sudut AOB itu tadi namanya sudut pusat, ya kan? AOB sudut pusat. Nah, kalau ACB itu sudut keliling. Kok bisa, Bu? Iya, lihat di ciri-ciri tadi. Kalau sudut pusat, dia titiknya itu berpusat di titik pusat. Tapi kalau sudut keliling, dia tidak. Dia melewati di titik pada lingkaran. Nah, di teori tadi katanya besar sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Nah, di sini kan yang diketahui sudut pusatnya. Sudut pusatnya adalah 90 derajat. Berarti kalau nyari sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Setengah dikali sudut pusatnya berapa? 90 derajat, berarti 45 derajat. Berarti kita tahu ternyata besar sudut keliling ACB adalah 45 derajat. Paham ya? Intinya kalau dia menghadap busur sama, ini kan sudut pusat AOB sama sudut keliling ACB menghadapnya sama busurnya, busur AB, sama-sama menghadap busur AB. Itu harus diingat hubungannya, yaitu besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Atau sudut keliling itu berarti setengah dari sudut pusat gitu. Selesai. Ini adalah materi yang pertama. Harus disimak baik-baik ya. Ingat tadi perintahnya apa? Catat poin-poin pentingnya. Yang kedua, siapin minimal 1 pertanyaan wajib. Nanti pas ketemu di kelas kita bahas. Oke? Sekian dulu materi pada pertemuan pertama ini. Silahkan dipelajari lagi. Ibu minta maaf kalau misalnya ada kesalahan atau yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kelas. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa semangat belajarnya dan juga jaga kesehatan. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.